Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 10 yang beranggotakan Naila, Syafadina, dan Indana. Dan pada video kali ini kami akan membahas analisis inventory panel dinding komposit. Analisis inventory itu apa sih? Analisis inventory adalah pengamatan mengenai suatu barang yang dimiliki, akan dibuat, tujuan, serta manfaatnya. Analisis inventory produk panel dinding komposit meliputi pengamatan bahan baku yaitu pemakaian limbah kertas, plastik, dan sabut kelapa. Analisis inventory pada produk panel dinding komposit dapat dilakukan dengan melihat ketersediaan bahan baku yang diperlukan dalam pembuatannya. Panel dinding komposit sendiri didominasi oleh limbah slash kertas sebagai filler yaitu sebanyak 60% dan limbah plastik sebagai tambahan atau perekat sebanyak 40%. Sedangkan sabut kelapa sebagai microfiber dibutuhkan sebanyak 2% dari berat total bahan yang digunakan. Untuk masing-masing kegunaan dari bahan panel dinding komposit tersebut, limbah kertas mempunyai komponen utama sebanyak 95% serat organik yang berupa selulosa, yang hampir sama dengan kayu maupun TKKS, dan yang berbeda adalah komposisinya. Sedangkan plastik digunakan sebagai perekat bahan sehingga bahan menjadi solid, menyatu, dan mempunyai kekuatan yang cukup kuat. Dan yang terakhir yaitu sabut kelapa, digunakan sebagai microfiber dalam campuran panel dinding komposit yang berpengaruh pada kuat lentur dinding komposit tersebut. Cycle analisis inventory yang pertama adalah pengumpulan limbah kertas dari PT Adi Prima Surabaya, kemudian ada plastik diambil dari TPA di Yogyakarta dan sabut kelapa dari pengolahan minyak kelapa FCO di Jogja. Kemudian bahan baku dinding komposit tersebut dibawa ke tempat pengolahan dan disortir agar mendapat kualitas yang terbaik. Berikutnya adalah proses blending, yaitu diambil 40% plastik dipanaskan di suhu 150 derajat Celcius dan 60% komposisi dari sludge kertas dan 2% kelapa di suhu 60 derajat Celcius. Ketiga bahan tersebut kemudian dicampur rata dan dicetak dalam casting secara bertahap. Baik, berikut ini adalah tabel dari analisis inventory produksi dinding komposit limbah kertas, plastik, dan serabut kelapa untuk output dinding per 1 meter perseginya. Maaf, ada kesalahan di dalam tabel. Input dari bahan komposit diantaranya adalah limbah plastik sebanyak 60%, limbah kertasnya 38%, dan sabut kelapanya sebesar 2%. Setelah itu ada input bahan baku pendukung cair yaitu berupa air sebanyak 100%. Berikutnya terdapat juga input bahan baku pendukung padat yaitu yang dijadikan campuran pada beton umumnya seperti semen sebanyak 16,67%, agregat kasar berupa batu pecah 50%, agregat halus pasir berupa 33,33%. Tentunya dalam memproduksi ini membutuhkan listrik yaitu sebanyak 34782,12 kWh atau 99% dan yang lain-lain sebanyak 1%. Untuk mengangkut komposit tersebut dari sumber ke laboratorium dibutuhkan truk pengangkut limbah dengan persentase 82,5% dan lainnya 17,5%. Transportasi tersebut tentunya membutuhkan bahan baku cair diesel atau solar itu sebanyak 16,37 kg per unitnya sebanyak 100%. Dan ada output ke emisi ke udara berupa SO2, NO2, TSP yang dihasilkan oleh mixer dari pencampuran beton dengan komposisi sebagai berikut. Oke, terakhir kita akan membahas benefit dari penggunaan limbah kertas sebagai filler dari panel dinding komposit. Yang pertama itu ada berkurangnya limbah kertas yang ada, sehingga diharapkan pencemaran lingkungan akan limbah kertas ini dapat berkurang. Kedua, ada limbah kertas yang merupakan sampah B3 dapat didaur ulang dan menjadi bahan yang lebih aman, serta dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan konstruksi untuk hunian manusia. Yang ketiga, pembuatan panel dinding dari bahan daur ulang seperti limbah kertas, plastik, dan juga sabut kelapa dapat mengurangi eksploitasi hutan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi, sehingga diharapkan kedepannya lingkungan kita akan menjadi lebih hijau. Yang keempat, ada panel dinding komposit dapat dijadikan inovasi ramah lingkungan yang murah
serta tahan gempa bagi konstruksi bangunan di Indonesia. Kenapa bisa tahan gempa? Ini tuh karena komposisi dari bahannya yaitu limbah kertas, plastik dan sabut kelapa ini membuat kuat lentur dari si panel dinding ini tuh lebih lentur daripada panel dinding pada umumnya. Dimana diharapkan penggunaan panel dinding komposit ini dapat lebih tahan gempa dibandingkan panel dinding lainnya. Sekian dari kami, and thank you for watching.